Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kegiatan saya di Lapas Bojonegoro. Ya, seminggu sekali saya dari penyuluh agama Islam di Kabupaten Bojonegoro, di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Jadi di lapas itu ya kita bertemu dengan orang-orang yang memang ada yang ngajinya rutin, ada yang tidak rutin. Dari sekian ratus itu yang ikut paling hanya beberapa puluh gitu kan. Bahkan ada yang lebih memilih untuk tinggal di dalam kamar daripada ikut ke masjid di lapasnya, seperti itu. Jadi ketika waktu ngaji itu kan kamar dibuka, siapa saja yang mau ikut silahkan. Di situ ada sholat duha bareng, kemudian ngaji bareng, ya ngaji Al-Quran disimak gitu. Nah, dari situ biasanya saya mengajak mereka untuk bercerita. Silakan, yang mau cerita apapun silakan, kita siap untuk mendengar ya. Jadi metode kita di sana metode pendekatan hati ya, sesuai dengan permintaan ngaji di sana. Kalau kultumnya itu ya kultum yang sifatnya itu menguatkan hati, jadi lebih kepada itu, lebih kepada bagaimana hati itu dikuatkan. Sehingga ketika saya berceramah di sana pun yang saya bawakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan hati dan tidak menyebut sesuatu yang di luar jangkauan mereka. Misalnya bercerita tentang kebebasan di luar, bercerita tentang media sosial ya, karena mereka tidak menggunakan media sosial di sana. Kalau pesannya Sayyidina Ali itu kan jangan berbicara kesehatanmu di hadapan orang yang terkena penyakit. Jangan membicarakan kekayaanmu di hadapan orang yang dalam keadaan miskin. Jangan membicarakan keluargamu di hadapan orang yang sebatang kara, seperti itu. Artinya kita berbicara itu ya biqadri ukulihim, dengan kadar kemampuan akal mereka untuk menyaut, dengan dengan ukuran seberapa mungkin mereka itu bisa bersambung atau tersambung dengan apa yang kita bicarakan, bukan sesuatu yang di luar nalar mereka, di luar jangkauan mereka. Biasanya sing tak tanya itu ketika saya bertanya terserah mau cerita apa, jadi saya menyuruh mereka untuk bercerita, mempersilahkan mereka untuk bercerita. Dan yang mereka ceritakan ya, yang paling sensitif ini, yang paling peka, yang paling mereka berat adalah tentang rumah, pulang, dan keluarga. Maka dari itu, siapa saja yang saat ini sedang bebas pulang ke rumah, saat ini sedang punya keluarga, saat ini sedang tidak terhalang untuk pulang, bersyukurlah, nikmatilah itu sebagai karunia Allah, nikmatilah itu, maksimalkan itu sebagai ladang kebaikan. Karena di luar diri kita, selain diri kita, banyak orang yang merindukan rumah tapi tidak bisa pulang. Ada orang yang terhalang tembok sehingga mereka tidak bisa keluar dari tembok tersebut. Mari kita manfaatkan hal-hal yang kita bisa manfaatkan untuk kebaikan semaksimal mungkin. Karena berbuat baik itu indah. Kenapa? Berbuat baik dalam keadaan bebas, dalam keadaan sehat itu sesuatu yang indah sekali. Jadi jangan malas, jangan overthinking sehingga menghalangi kita untuk berbuat baik. Terus elaborasi, terus berkreativitas, terus menikmati kebaikan-kebaikan. Jadi kita berbagi kebaikan dimanapun yang kita bisa. Kalau di lapas ya seperti itulah, kita mengaji bersama, gantian. Di antara mereka ada yang Al-Quran bacanya itu sudah lancar, ada yang belum, ada yang sedengan ya, macam-macam. Kalau yang sudah lancar itu ya kadang saya ajak, kamu itu ngajar saja, nggak usah ikut gitu. Tak akan ngulang maksudnya. Tapi mereka bilang ya kita napi itu, kita binaan kok, warga binaan gitu. Hanya mereka tetap ikut ngaji. Ya mudah-mudahan itu proses yang mereka jalani, mudah-mudahan membawa kebaikan untuk hidup mereka ya. Kita hanya bisa berbagi kebaikan sebisa mungkin yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.